Halo Aquarius, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, bersama aku Mela, kita reading kembali. Kali ini kita bertemakan tentang dia. Dia saat ini yang statusnya sudah terpisah dari kamu. Nah, bagi kamu yang ingin mengetahui kondisi dia, silakan tonton videonya sampai habis. Oke. Aquarius. Tapi ingat, semua bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Aquarius, ini sebuah hiburan buat kamu ya, dan aku berharap ini bisa menjadi sebuah pencerahan buat kamu. Oke, dan mohon bijak dalam berkomentar ya. Kalau ada yang mungkin tidak sesuai dengan kamu atau kamu mau mengatakan sesuatu, nah langsung WA aja di kolom deskripsi ya. Jika ada punya masalah dengan readingan ini, oke. Tapi jangan ditulis di kolom komentar. Di kolom komentar itu cukup bagi teman-teman yang ingin mencurahkan isi hatinya dia, oke. Tapi yang positif ya. Oke, Aquarius. Ini aja sebuah hiburan buat kamu. Kamu rasakan di sini energi kamu ataupun energi dia orang yang kamu fokuskan. Dan di sini juga bisa waktunya maju mundur ya. Kadangkala sudah pernah kamu rasakan, kadangkala saat ini kamu rasakan, kadangkala ya bisa saja ke depan kamu merasakan itu. Oke, Aquarius, fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan dia saat ini setelah terpisah dari kamu, yang menyesal setelah terpisah dari kamu. Apa yang dia rasakan? Oke. Apa yang dia rasakan? Oke. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Taurus, Virgo, Capri. Gemini, Libra, Aquarius. Cancer, Pisces, Scorpio. Aries, Leo, Sagi. Dan Taurus, Virgo, Capri itu zodiak yang dealing dengan kamu ya saat ini. Buat Aquarius kita akan lihat di sini energi banyak orang ya. Bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu atau belum membaca energi kamu. Oke. Aquarius di sini kita ada di bottomnya dia ya, ada Pack of Swords. Sepertinya pemikiran dia saat ini sudah mulai kembali semangat gitu ya, sudah mulai berpikir positif, dimana setelah dia meninggalkan kamu ataupun kamu berpisah dari dia mulai berpikir bahwa wah ternyata begini ya rasanya setelah terpisah dari kamu, wah ternyata begini ya apa ya hidup tanpa kamu gitu ya. Nah itu akhirnya dia pengen memulai segala sesuatunya untuk menjadi lebih baik, itu yang dirasakan dia. Ya bisa dikatakan ada penyesalan yang dia rasakan di sini. Penyesalan yang sudah berkhianat kepada kamu, yang sudah berbuat salah kepada kamu, oke. Nah, kita akan lihat di sini. Ada Wheel of Fortune, kata pertama. Di sini ada perubahan ya. Perubahan dalam diri dia. Atau bisa dikatakan dia saat ini introspeksi diri dia, atau dia menyadari kesalahan dia, dan seperti ingin memperbaiki diri dia saat ini agar bisa terlihat bahwa wah aku sudah berubah, aku sudah menjadi versi terbaik gitu loh buat kamu jika kamu menginginkan aku gitu loh ya. Secara di sini dia berharap akan ada suatu kesempatan yang kamu berikan kepada dia. Karena apa? Kalau aku lihat sih di sini banyak hal yang dia jumpai ya setelah terpisah dari kamu. Bermacam-macam hal yang dia jumpai. Pack of Pentacle, baik itu dari segi finansialnya dia, dari pekerjaannya dia, itu tidak pernah ada suatu apa ya perubahan. Kalau dilihat sih ada kesempatan, tapi justru dia ada aja halangan yang membuat dia meraih kesempatan itu. Itu yang membuat dia merasa nggak beruntung setelah terpisah dari kamu. Ya sepertinya dia merasakan bahwa kamu itu adalah hoki dia, kamu itu adalah keberuntungan dia. Jadi seolah-olah saat dia terpisah dari kamu, dia merasakan semuanya berubah gitu loh.
berubah dalam hal pekerjaan, dalam hal cuannya dia, kok makin menurun ya omset aku, pekerjaannya aku, apakah ini ada pengaruhnya dengan kamu? Nah, kadangkala kan seperti itu. Jodoh itu kadangkala membawa keberuntungan bagi kita. Pasangan itu membawa keberuntungan juga bagi kita. Kadangkala apalagi yang sudah berumah tangga atau menikah, bagi kamu di sini yang dia yang kondisinya maskulin atau feminim gitu ya. Nah, pasangan kita itu doa pasangan apalagi doa istri itu sangat apa ya, sangat mabrur gitu loh, sangat mujarab gitu loh. Jadi Tuhan mendengarkan doa-doa para istri-istri buat suaminya. Begitu juga halnya dengan suami yang mendoakan istrinya. Oke, itulah kekuatan jika kita sudah berumah tangga, sudah menikah. Jadi kamu jangan sia-siakan pasangannya nantinya ya jika kamu yang sudah menikah. Oke, buat Aquarius itu ada gambaran di mana di sini dia pengen berjuang kembali, pengen fokus lagi ke masalah finansialnya dia. Kenapa seperti itu? Dia berharap ada suatu kesejahteraan lagi yang dia miliki. Setelah sekian lama mungkin dia terpuruk, sejak terpisah dari kamu ya. Atau di sini karena ada kondisi orang ketiga yang hanya ingin menghabiskan uangnya dia gitu. Jadi akhirnya ya udah hancur semuanya gitu ya. Karena pasti banyak pengalaman ya. Banyak orang yang mengatakan saat kita sudah berumah tangga, hadir orang ketiga dan kamu terpisah dengan dia, dia akan hancur sehancur-hancurnya. Itu. Tapi kebanyakan juga ada juga sih sebagian dia dengan kita hancur akhirnya dia punya mendapatkan kebaikan lagi dengan orang ketiga itu ada. Tergantung kita menyikapi seperti apa. Oke, buat Aquarius. Itu gambaran dari dia. Dia yang menyesal setelah terpisah dari kamu. Apalagi di sini ada Knight of Swords. Saat ini dia berpikir pengen memperjuangkan kamu. Saat ini dia berpikir bahwa aku harus bisa mendapatkan kamu kembali. Aku harus bisa hidup bersama kamu kembali. Kenapa? Karena disitulah hidupnya dia. Dia merasakan kamu itu adalah hidupnya dia. Dia merasa sendiri saat ini. Dia merasa tidak ada orang yang peduli tidak sama dia. Itu yang dia rasakan. Jadi saat ini dia kayak pengen berjuang lagi nih. Apakah dia berjuang untuk memperbaiki diri dia, untuk bisa merubah menjadi yang lebih baik gitu ya. Nah itu. Itu dari dia, kondisi dia saat ini. Oke. Dan ada lagi di sini, apa itu? Ada Ace of Cup. Perasaannya kayaknya punya apa ya? Mulai punya harapan. Kenapa? Mungkin ada sinyal dari kamu atau lampu hijau dari kamu gitu ya. Atau saat ini dia suka kepoin kamu. Kenapa? Dia berharap masih ada perasaan yang kau miliki buat dia. Itu yang diinginkan. Jadi harapan itu bisa dia dapatkan kembali. Nah, seperti itu. Oke. Itu gambaran dari energinya dia. Dia saat ini yang terpisah dari kamu. Apakah dia menyesal? Nah, memang ternyata kelihatannya menyesal sekali ya. Terpisah dari kamu. Ternyata sebesar ini perasaan dia kepada kamu. Kenapa? Ya mungkin selama ini tidak menyadari bahwa apakah selama ini dia mencari kesenangan, apakah dia selama ini mencari suatu keegoannya dia gitu ya. Sehingga akhirnya setelah terpisah dari kamu dia baru sadar sebesar ini rasa dia ke kamu. Dia selalu ingat kamu, dia selalu kepikiran kamu, dia seakan-akan tidak bisa hidup tanpa kamu. Nah, ini yang dirasakan. Oke. Buat Aquarius, apalagi di sini? Ada Ten of Wands. Memang terlihat di sini dia punya beban berat ya. Beban berat sekali. Apakah itu ada tanggungan dalam keluarganya dia ataukah di sini memang dia punya masalah yang tidak pernah habis-habisnya? Ya. Itu juga menggambarkan di sini. Oke, buat Aquarius. Beban berat, tapi dia bertahan dengan kondisi ini. Ada sesuatu yang pengen diungkapkan kepada kamu bahwa aku ini saat ini tidak bisa loh. Hatiku tersiksa, batin aku tersiksa setelah terlepas dari kamu. Itu yang dirasakan dia. Nah, apalagi di sini? Ada Six of Pentacles. Di sini terlihat dia sudah mulai hatinya sudah mulai luluh nih. Sudah mulai keegonya mungkin mulai berkurang ya. Mungkin selama ini dia ego, dia merasa wah dirinya dia paling hebat, dirinya dia segalanya ya. Dan hari ini ya mulai saat ini dia merasakan setelah terpisah dari kamu, wah ternyata sikap aku salah selama ini. Ternyata tindakan aku salah semua ini. Dan akhirnya dia bisa menjadi seseorang yang merasakan empati di sekelilingnya. Jadi bisa dikatakan dia saat ini sudah menjadi orang yang baik. Ya, orang yang pemurah hati, orang yang benar-benar adil di sini. Nah, itu. Ini ada gambaran ya. Dia baik sama orang. Dia memiliki semuanya, dia punya semuanya.
Dulu mungkin dia merasa bahwa aku ini hebat, aku ini segalanya. Dan sekarang dia baru sadar bahwa apa yang dia miliki ternyata ada juga rezeki orang lain di sana. Jadi itulah kayak di sini dia mulai mencoba untuk berbagi ya, mulai berbagi kebahagiaan lah ya bersama orang-orang di sekitarnya. Nah, itu. Oke, buat Aquarius, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita soal lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan cashnya kamu. Oke, baik Aquarius, kita lihat di sini ini ada kartu. Apakah ini curahan hati dia? Apakah ini yang ada dalam pikirannya dia? Kita akan lihat. Ya, kita akan ambil kartunya sesuai uh, kartu yang sudah tertebar ya. Nah, kita akan lihat di sini. Kita tutup dulu kartunya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita akan lihat di bottomnya ya. Nah, meskipun kita berbeda, tapi aku merasa begitu dekat dan ingin selalu bersama kamu selamanya. Nah, ini. Kalau dilihat sih kamu dengan dia, sebagian dari kamu atau dengan dia ya, itu ada perbedaan. Apakah dari segi usia, apakah dari keyakinan, apakah dari negara, LDR-an kamu ya, atau memang dari sifat ataupun apa ya, tingkah laku ya. Nah itu, tapi perbedaan itu yang mungkin membuat dia merasa nyaman dengan kamu. Perbedaan itulah mungkin yang sangat bisa menyatukan kamu dengan dia. Ya, perbedaan itu indah sebenarnya. Kalau bisa kita memahami, ya. Oke. Buat teman-temanku Aquarius, ini yang dirasakan dia. Dia merasa walaupun kita berbeda, tapi aku merasa dengan kamu itu bagaimana ya? Nah, gitu, oke. Nah, kita akan lihat di sini kartu pertama. Saat kesedihan melanda hatimu, maka berdoalah. Tuhan akan selalu tahu bagaimana caranya menciptakan kebahagiaan untuk kamu. Nah, ini bisa dikatakan, ini isi hatinya dia. Kalau kita katakan dia saat ini memang lagi bersedih. Sedihnya luar biasa ya, bisa dikatakan. Dia itu, apalagi setelah terpisah dari kamu, tidak ada yang membuat dia bahagia. Yang care sama dia juga mungkin tidak ada. Dan akhirnya satu-satunya jalan adalah berdoa. Berdoa itulah yang dia inginkan. Gimana bahwa Tuhan berikan suatu keajaiban buat dia agar bisa bahagia bersama kamu. Itu yang diinginkan dia. Oke. Nah, selanjutnya ada hidup kita mulai berakhir saat kita menjadi diam tentang hal-hal yang penting. Jadi sebenarnya kalau dia diam, kalau dia tidak berusaha apa-apa, dia tidak akan mendapatkan apa-apa di sini. Oke. Nah, sebenarnya dia di sini mulai menjadi seseorang yang berubah sih kalau aku lihat ya, untuk merubah semuanya. Karena apa? Dia tahu diri dia itu selama ini bersalah kepada kamu. Jadi disitulah dia ingin introspeksi diri dia, di mana dia tidak ingin hidup ini berakhir saat dia diam. Jadi dia di sini pengen perjuangkan kamu di sini. Apapun yang terjadi dia ingin perjuangkan kamu. Karena itulah yang dirasakan hidupnya itu bersama kamu. Oke, dan di sini ada lagi. Hidup bukanlah masalah memegang kartu yang bagus, tapi terkadang memainkan kartu yang buruk dengan baik. Nah, ini ya namanya hidup ya. Tidak selamanya kita itu baik, bahagia, memiliki apapun yang kita inginkan, tidak. Pasti hidup ini penuh dengan masalah, penuh dengan cobaan. Disitulah kita diuji ataupun kita diberikan suatu pandangan ya, dimana apakah itu bisa jadikan pembelajaran buat kita, apakah kita makin terpuruk. Nah itu, jadi kita hidup di dunia ini harus bisa bijak dalam menanggapi apa yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Oke, itulah kata-kata di sini. Jadi jangan berharap kita mendapatkan kartu yang bagus. Kalau bisa, masalah yang buruk yang datang kepada kita, kita jadikan itu adalah sebuah pembelajaran buat kita atau sebagai motivasi atau inspirasi buat kita. Oke, buat Aquarius itu yang menggambarkan di sini. Bisa saja ini kata-kata motivasi buat kamu ataupun dia ya. Jadi kamu jangan berpikir, wah dia itu aku cinta sama dia. Tapi aku melihat kejadian ini, bahwa melihat apa yang dia perbuat ke aku merasa akan menjadi seorang yang jahat gitu loh. Jangan seperti itu. Ya kita harus bisa terima apapun yang dilakukan orang kepada kita. Ya mana tahu itu adalah sebuah jalan bagi kita untuk menuju kebahagiaan. Karena tidak akan ada jalan yang mulus untuk menuju kebahagiaan. Ya, kamu harus yakin itu.
Oke, nah selanjutnya, mencoba melupakanmu seperti berenang melawan arus sungai. Makin keras aku mencoba, makin cepat aku lelah dan kembali kepadamu. Nah, di sini sebenarnya dia sudah berjuang ya. Bisa saja ataupun kamu di sini sudah berjuang untuk melupakan, tapi ternyata rasa cinta itu semakin kuat. Dia tidak bisa, justru dia makin lelah, makin merasa terpuruk gitu loh saat pengen melupakan kamu. Ya, bisa dikatakan kamu itu dengan dia ada soul connection-nya sehingga kamu dengan dia akan kembali gitu. Oke. Dan di sini ada lagi ya. Sampai hati kita lelah dan berserah saat itu semesta bekerja. Beberapa hadir dalam rupa yang sama, beberapa lagi lebih baik dari rencana. Jadi saat kita sudah lelah ya dan berserah dan pasrah, justru disitulah Tuhan akan memberikan suatu kebaikan buat kita. Ada harga yang kita bayar dari penderitaan yang kita rasakan, oke? Dan beberapa hal lebih baik itu lebih baik dari rencana, gitu ya. Jadi kadangkala rencana kamu itu tidak sesuai apa yang kamu inginkan. Kadangkala Tuhan itu memberikan sesuai apa yang kita butuhkan. Jadi saat kamu butuhkan sesuatu ya Tuhan akan berikan. Tapi Tuhan tidak akan memberikan sesuatu dengan apa yang kamu pikirkan, oke? Nah itu. Jadi di sini kamu harus bisa benar-benar memahami arti hidup yang sebenarnya agar hidup kamu bisa lebih baik ke depannya, oke? Dan di sini menginginkannya sulit untuk dilupakan, mencintainya sulit untuk disesali, kehilangannya sulit untuk diterima. Tetapi bahkan dengan semua rasa sakit yang aku rasakan, melepaskan adalah yang paling menyakitkan. Jadi dia tahu di sini saat terlepas dari kamu itu adalah hal yang menyakitkan. Kenapa? Menginginkan kamu itu sulit untuk dilupakan, gitu ya. Mencintaimu itu sulit untuk disesali. Dia tidak sesal, dia tidak menyesali mencintai kamu, gitu loh. Dan dia sebenarnya kehilangan kamu itu sulit juga diterima oleh dia. Tapi yang sulit itu sebenarnya melepaskan melepaskan kamu gitu loh. Ataukah memang benar-benar di sini dia tidak bisa terpisah dari kamu? Ataukah benar di sini dia orang yang sudah apa ya terlalu mencintai kamu ya? Oke, itu yang dirasakan dia. Oke, buat Aquarius, nah mungkin ini dulu diri kita. Semoga apa yang terjadi di sini, semoga akan ada kebaikan buat kamu ke depannya. Kamu dengan dia. Ataupun bagi kamu yang ingin memberikan kesempatan buat dia, nah itu silakan. Selagi kamu sudah melihat bahwa ada perubahan dalam diri dia. Semoga itu akan menjadi kebaikan buat kita semua. Oke, buat Aquarius, mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia dengan orang yang benar-benar kamu cintai. Oke, dan semoga kamu bijak. Sekali lagi, mohon bijak dalam berkomentar ya. Dan ini hanyalah sebuah hiburan. Jika kamu tidak menyukai, ya udah jangan diikuti channel kita. Oke, kita tidak ada memaksa buat teman-temanku untuk mengikuti channel ini. Oke, buat Aquarius, semoga selalu bahagia ya. Sampai ketemu lagi, dadah.